Nah, 0 sampai 6 tahun ya, itu anak usia dini belajar ini ya. Kemudian nanti kita bisa memahami apa itu bermain dan manfaat bermain dan bagaimana memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain ya. Itu untuk yang poin yang pertama, bermain sebagai cara anak untuk belajar. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan bahasa anak. Nah, kemampuan bahasa ini adalah pentingnya kemampuan bahasa dan berbagai aktivitas untuk meningkatkan berbahasa anak. Dan yang ketiga, nanti kita bisa closing ya. Baik, kita akan mulai dulu bermain sebagai cara anak untuk belajar. Jadi di langkahnya ada 3 langkah gitu ya. Nah, pembukaan saya akan lewati, jadi pembukaan itu intisarinya diminta mengingat pertemuan pada sesi sebelumnya. Kalau sesi 3 berarti mengingat sesi yang 1 dan 2 ya. Kemudian dia diminta menceritakan bagaimana prakteknya ya. Karena tadi kita sudah diskusi panjang lebar terkait dengan misalnya pengasuhan yang tidak menggunakan kekerasan. Tentu saja silahkan saja apakah mudah dilakukan atau belum ya. Jadi kita memang sudah memahami bahwa hal itu tidak mudah dilakukan di masyarakat Sumba karena memang sudah terbiasa dengan cara itu dan bahwa dengan cara itu masyarakat Sumba merasa lebih sangat kuat ya dengan cara itu ya. Oke, tentu saja. Nah, jadi teman-teman sebagai agen perubahan ya tetap menyampaikan meskipun ini tidak mudah untuk dilakukan oleh KPM, nggak apa-apa saya kira ya. Jadi kita juga bisa memahami situasi ini ya. Nah setelah itu nanti KPM diminta untuk melihat buku pintar, kemudian apakah yang sudah dipraktekkan, bagaimana cara mempraktekannya, apa yang susah, apa yang masih belum bisa diubah, yang itu bisa jadi diskusinya ya. Bagaimanapun kita tidak menghukum KPM yang belum melakukan praktek, tapi kita bisa memahami bagaimana situasi yang ada di KPM masing-masing ya. Oke, nah selanjutnya kemudian diajak untuk masuk ke poin yang berikutnya. Oke, Ibu-Ibu, nanti kita akan belajar terkait dengan bahwa bermain sebagai cara anak untuk belajar. Oke. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman ya, ke permainan apa sih yang disukai ketika masa kecil gitu ya? Saya gantian untuk nanya ke Immanuel. Halo Immanuel, Bapak KH. Halo Immanuel, dengar suara Ibu Yani? Immanuel. Oh, tidak dengar ya. Silakan, sekarang saya mau tanya, Immanuel, apakah Immanuel dengar suara Bu Yani? Oh, belum dengar ya. Baik. Kalau begitu saya ke Andreas. Halo Andreas. Selamat tangguh. Oh ya, Bonifasius iya hadir ya. Sekarang saya ke Andreas. Halo Andreas. Andreas dengar suara Bu Yani? Dengar tidak? Coba Halo Ibu. Oke, halo Andreas, sedang ada di mana? Ini ada di rumah Ibu. Oke, di rumah Andreas, Bu Yani. Halo. Oke, ya. Halo, nah Bu Yani mau tanya Andreas, waktu kecil kamu suka main Iya, apa? Ibu. Permainan apa yang kamu sukai ketika kecil? Halo. Kamu suka main apa waktu kecil Andreas? Main kelereng dia, Bu. Main kuda kayu Ibu. Main apa? Main karet. Main kuda kayu, main kelereng, main karet. Bukan kuda kayu, main karet ya. Dia hobi main kelereng, Bu. Oke. Sama Alex. Sama main gasing itu, main gasing.
Main gasing. Oke, main apa lagi kalau di Sumba biasanya anak-anak? Main kemiri. Main bola, main kemiri, main Main kemiri itu main apa ya? Kalau di kampung, kalau di kota lain. Main lempar kelereng. kemiri. Kalau kena dapat 1 kilo dijual nanti, dapat uang. Oh gitu ya, main kemiri ya. Main kemiri itu apa ya? Saya belum pernah tahu main kemiri itu apa. Ada tuh buah kemiri. Oh, dari buah kemiri. Terus diapakan? Ini kemirinya dibuat lingkaran, disusun seperti lingkaran, satunya sebagai raja di tengah, Ibu. nanti keseluruhan aja dapat kemiri. Satunya sebagai raja di tengah. Terus cara mainnya gimana? Jarak antara kemiri dan pemain agak jauh, terus Lempar pemainnya aja. pegang satu kemiri untuk dilemparkan ke susunan Kemiri kemiri. yang lain. Lingkaran. Kalau misalnya rajanya yang keluar dari lingkaran, berarti Diambil menang. semua. Oh, Jadi diambil. mengambil semua kemiri yang ada. Tetapi kalau pemain ketika melemparkan kemiri yang dipegangnya dan Sudah kena. kena kemiri Jadi, yang di luarnya, berarti hanya bisa mengambil kemiri yang keluar dari lingkaran itu. Oh, gitu ya. Wah, Jadi ini rajanya Jadi- kita yang mesti diincar. Oke. Wah, menarik sekali ya. Satu kilonya 25.000 Ibu kemirinya. Oh, kemiri 25.000. Oke, sih. Begitu suka ya. Belum pernah lihat ya. Nah, waktu main Andreas, saya ke Andreas lagi ya. Bagaimana perasaanmu waktu main itu? Main kelereng, main kuda kayu, mungkin main kemiri. Bagaimana perasaanmu, Andreas? Ya bagaimana Ibu? Perampok dia, Bu. Bagaimana Halo, bagaimana, Ibu? ketika kamu bermain bola, bermain kemiri, bermain kelereng, bermain kuda kayu, bagaimana perasaanmu yang kamu bisa ingat? Kalau saya main Ada dua Ibu, ada dua perasaan. Apa perasaan? Dia lompat-lompat ke girangan, Bu. Apa? Kalau untung senang, kalau rugi ya menangis. Kalau Cengeng senang kamu. ya. Pantas cengeng anak mami nah. Oh gitu perasaannya ya. Jadi ada juga rasa Bang senangnya. Preman Ya. hati Hello Kitty. Dia kalau nangis sering lap-lap hingus, Bu. Preman hati dangdut itu. Oke, terima kasih Andreas ya. Iya Ibu, ya makasih. Kalau Antonius suka apa? Kamu waktu kecil main apa Antonius? Berkelahi. Kalau saya waktu kecil senangnya buat makan, Ibu. Warna apa? Sukanya senangnya makan aja. Makanya sekarang kalau lagi di depan kamera tetap saja mulut tidak pernah diam. Gak apa-apa. Kamu sedang makan apa? Sirip pinang. Iya, sirip pinang. Badan kecil, lambung dalam. Tidak apa-apa. Sama dengan Pak Leksi. Kalau Pak Leksi badan besar. Senang ya. Oke, senang makan ini ternyata ya. Baik, saya tanya ke yang perempuan ya, Serliati. Halo Serliati. Kalau waktu kecil kamu senang main apa, Nak? Ya, Bu. Waktu kecil kamu senang bermain apa? Main hati. Mereka. Kecil suka main kelereng. Main Merdeka, Bu. Main tali merdeka dia. Main ragam. Apa? Main tali merdeka itu, Bu. main tali. Oh, tali merdeka ya. Main Iya, Bu. Oke. Bagaimana perasaanmu ketika bermain? Yang pastinya senang, Bu. Senang ya. Iya. Oke, terima kasih Sherly. Jadi waktu kecil kita itu kan memang ya senang ya bermain, kalau nggak dipanggil pulang tuh maunya main terus ya. Tadi bapak mamanya mencari dan ngomel-ngomel ya. Jadi gimana caranya tidak ngomel, Bu? Anaknya tidak pulang-pulang kan? Ya, jadi
Jadi memang permainan itu buat anak itu sesuatu yang menyenangkan ya. Ternyata juga memberikan banyak manfaat bagi anak juga orang tua ya. Nah, seringkali memang kadang-kadang orang tua merasa untuk bermain itu jarang ya, merasa kalau bermain itu ya ketika anak-anak, ketika menjadi orang tua seringkali dianggap tidak penting untuk bermain. Saya masih sering bermain dengan anak itu main dakon gitu ya, juga sama perasaannya seperti tadi yang diungkapkan Andreas tadi ya, kalau menang itu ya seneng gitu ya, tapi kalau kalah itu menangis gitu ya, sedih gitu ya. Tapi kemudian kita juga bisa belajar dari permainan tadi bahwa ada kegiatan yang menyenangkan ya, meskipun di sana ada sisi senang, ada sisi kalah ya. Nah, di sana juga bermain strategi, bermain dengan bagaimana caranya menang gitu ya. Nah, di sana emosi juga ada dua ya, emosi negatif dan emosi positif, karena bisa menang, bisa kalah. Tapi pada prinsipnya justru kita belajar bagaimana caranya untuk memenangkan sebuah permainan atau merasakan suatu ketika kalau kalah itu rasanya seperti apa ya. Yang penting adalah aturan mainnya yang ditaati ya. Nanti kalau curang biasanya teman-temannya komplain ya. Baik ya, itu. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya adalah apa itu bermain dan manfaat bermain bagi anak ya. Baik teman-teman, kita akan main rantai kata ya. Cara bermainnya adalah nanti kita KPM diminta untuk berdiri membuat lingkaran, kemudian tangannya di sini, tangan kirinya dibuka, tangan kanannya ditutup begini, nanti nempel di sebelah tangan kirinya temannya. Nah, jadi nanti sampai membuat lingkaran ya. Coba kita praktekkan ya. Mama-mama dan bapak-bapak, kita akan bermain rantai kata ya. Nah, silakan sudah membuka telapak tangannya dengan mengadakan telapak tangan ya. Kemudian yang sebelah kiri dibuka, yang sebelah kanan nanti tutup, letakkan di tangan kanan, tangan kiri temannya ya. Jadi nanti nutup ya di sini ya. Nanti di sebelahnya, oke ya. Nah, nanti kalau saya sebutkan satu kata, teman yang lain nanti menepuk sebelah tangan kanannya dan kemudian memberikan sebuah kata ya. Coba kita coba ya. Nanti kalau jeruk apa hubungannya dengan jeruk ya, dan seterusnya ya. Coba kita coba ya. Saya mulai dari saya, jeruk. Nanti ke Septiawati, kalau Bu Yani mengatakan jeruk, berikutnya apa Septiawati? Jeruk apa hubungannya dengan jeruk? Jeruk. Rujak. Rujak, oke. Rujak Antonia sudah jawab, rujak. Setelah rujak apa lagi? Rujak? Jus. Apa? Jus. Jus. Apa lagi? Jus. Setelah jus apa lagi? Manis. Manis. Setelah manis apa lagi? Asam. Asam. Setelah asam apa lagi? Pedih. Apa? Pedih. Pedih? Buah. Pedas, Oh, pedas. buah. Iya. Oke. Pedas. Oke, ya. Oke. Nah, dan seterusnya ya. Jadi itu bermain menepuk biasanya seru ya dilakukan ya. Bisa dilakukan dengan kata. Di sini kita akan nanti pelajari kosakata ya. Oke. Nanti kemudian diajak untuk apa? Bagaimana perasaan ketika bermain. Kata seperti apa? Nah, permainan rantai kata ini yang pertama adalah KPM mengenal banyak kata, mungkin kata-kata baru, mungkin kata-kata juga lama gitu ya. Kecuali juga seru ya, jadi mengerti kosakata yang lebih banyak lagi ya. Oke, kecuali juga sebuah keseruan dari sebuah permainan ya.
Nah, jadi manfaat bermain rantai kata adalah melatih konsentrasi. Tadi kan langsung saya minta gitu langsung dijawab, ada rujak, ada manis, ada jus, ada asam, ada gula ya, dan seterusnya ya. Oke, nah jadi sebenarnya manfaat bermain itu adalah melatih konsentrasi dan menambah perbendaharaan kata baru ya. Permainan ini juga nanti bisa dilakukan nanti para KPM kepada anak-anaknya di rumah. Tapi seringkali ini menjadi tantangan kita ya, karena orang tua itu merasa kok kayak anak kecil sih ngajak bermain gitu ya. Tidak ya. Jadi kita juga ajak anak kita untuk bermain. Jadi tidak perlu merasa malu lagi orang tua ikut bermain ya. Nanti permainannya banyak sekali ya. Tidak hanya yang sudah kita kenal, mungkin bermain catur, mungkin bermain kelereng bersama, mungkin juga bermain tali gitu ya di rumah gitu ya. Saya kira orang tua tidak perlu merasa malu juga untuk mempraktekkan hal ini ya. Nah, kadang-kadang ya itu karena sibuknya gitu, karena sibuknya orang tua merasa tidak perlu ya, tidak perlu untuk main bersama dengan anak, karena memang kadang-kadang apa sih bermain, kan sudah orang tua, sudah dewasa, malulah gitu ya, merasa tidak ada manfaatnya dan merasa hanya buang-buang waktu ya. Nah, kemudian nanti juga dijelaskan dengan flipchart lagi-lagi ya, manfaat bermain itu untuk apa gitu ya. Nanti diterangkan dengan flipchart. Jadi ini yang pertama mengasah fisik ya, kemampuan fisiknya. Bermain bola, bermain kelereng, bermain bola kan lari-lari. Kemudian bermain tali, itu juga ada gerakan lompat-lompat gitu ya. Dan kemudian membuat anak itu sehat ya, jadi sehat karena dia punya aktivitas ya. Nah, kemudian secara emosi anak juga merasa bahagia gitu ya. Kemudian belajar untuk mengekspresikan perasaan, oh kalahnya, hore menang. Kalau kalah kemudian mungkin menangis, jadi dia belajar juga mengekspresikan perasaannya. Kemudian nanti mendekatkan hubungan dengan teman-teman bermainnya ya. Kemudian juga cara berpikir bagaimana memenangkan sebuah pertandingan tadi main kemiri ya, gitu ya. Kemudian belajar menyelesaikan persoalan ya. Oh, masalahnya ada di sini ya, misalnya seperti itu ya. Belajar membuat keputusan dan mengembangkan kreativitas anak. Saya kira iya ya. Apalagi kuda di Sumba itu kan kuda menjadi sebuah keharusan ya, jadi bisa naik kuda itu penting ya. Dari sini belajar kuda-kuda dari kayu itu kan mendekatkan juga nanti ketika sudah agak besar gitu ya, bisa benar-benar tidak hanya dengan kuda kayu tapi kuda yang sebenarnya ya. Nah, secara sosial juga memberikan kesempatan untuk mencoba hal baru dan menyesuaikan dalam kondisi masyarakatnya ya. Dan yang laki-laki terkait dengan bahasa nanti mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi ya. Jadi ini dari manfaat bermain. Jadi betapa pentingnya menstimulasi atau mendorong anak-anak untuk bermain dengan teman-temannya. Nah, berikutnya nanti dorong juga pada KPM bahwa bermain itu tidak perlu meluangkan waktu khusus ya. Nanti dicontohkan di film itu Bu Lili sedang mengajak bermain itak sambil dia mencuci baju kan begitu ya. Nah itu ini ya, jadi di sela-sela waktu bisa diajak untuk bermain ya. Jadi tidak harus secara khusus ya. Tadi yang dipakai alasan KPM tidak punya waktu bermain ya, sambil mencuci, mama-mama sambil mencuci, mungkin sambil memasak, bisa mengajak bermain ya. Kemudian nanti kita juga dari film itu kita lihat gitu ya, kemudian ditanyakan kepada KPM apa manfaat dari bermain ya. Kemudian diminta untuk membuka buku pintarnya, lalu
kita menyampaikan informasi ya bahwa bermain itu menjadi salah satu cara untuk mengurangi perilaku buruk anak ya, karena dia kemudian dialihkan dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Nah, ketika nanti orang tua juga ikut mengikuti cara anak bermain gitu ya, seperti temannya gitu ya, nanti akan menumbuhkan rasa percaya diri kepada orang tuanya. Itu artinya ada bonding ya, ada kelekatan antara orang tua dengan anak. Nah, rasa percaya antara anak dan orang tua ini nanti akan membuat kemudahan untuk membuat kesepakatan atau aturan bersama yang telah dipelajari pada sesi sebelumnya ya. Jadi ada aturan mainnya. Jadi kalau bermain kemiri tadi ada rajanya di tengah. Kemudian aturan mainnya seperti apa. Nanti kalau tidak disepakati biasanya nanti bisa berkelahi kan begitu. Jadi ada aturan main. Ternyata anak-anak dikenalkan dengan sebuah aturan main ya. Oke, dan itu juga akan mendekatkan hubungan antara orang tua dengan anaknya ya. Nah, sebenarnya banyak sekali permainan yang ada di sekitar kita. Saya kira tadi juga bisa memanfaatkan yang ada, tadi kemiri yang tidak ada di kami gitu ya. Kalau di kita juga bisa memanfaatkan misalnya dari bahan kardus yang nggak dipakai gitu, bisa dibuat mobil-mobilan, bisa dari kertas, bisa juga dari membuat boneka dari kulit jagung dan sebagainya ya. Jadi saya kira kita harus mengurangi pemahaman KPM kita bahwa mainan tidak selalu dibeli, ya, tidak harus selalu pergi ke toko beli mobil-mobilan, beli boneka yang koleksinya sangat banyak, tidak harus dibeli. Bisa memanfaatkan bahan yang ada di sekitarnya dan justru itu kreativitasnya ya. Sangat-sangat kreatif. Menurut saya itu lebih menghargai permainan-permainan tradisional gitu ya. Karena biasanya permainan tradisional itu lebih interaktif ya. Kalau permainan yang dibeli biasanya cenderung dia tidak interaktif, malah menjauhkan dengan teman-temannya, hanya bermain sendiri gitu ya. Tapi kalau permainan tradisional biasanya memang harus menggunakan partner atau lawannya ya, dan itu lebih seru ya. Oke, nanti kemudian dilihatin juga Bu di buku pintar ada berbagai permainan untuk mengajarkan ke anak ya. Oke, nah ada juga teman-teman kenal ya yang namanya lagu topi. Nah, saya menggunakan topi nih ya. Saya bundar. Yuk kita nyanyi yuk. Yuk kita mulai ya. Topi saya bundar. Bundar. Bundar topi. Topi saya. Oke, yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Kalau Saya bundar. bundar. Topi Saya bundar. topinya baris rendah. Topi saya. Wah, Ibu Kris. Kristina. Ya Kak Seti. ya. Seti. Oke, nah kira-kira Oke, lagu topi saya bundar bisa dibawakan untuk anak usia berapa ya? Ada yang punya pengalaman bisa diajarkan pada anak usia berapa? 2 sampai balita ya. Sampai balita ya, 2 sampai balita ya. Jadi manfaat dari lagu topi saya bundar, apa manfaatnya ya? Silakan kalau ada yang mau memberi pendapat. Apa ya manfaat dari permainan lagu topi saya bundar, apa? Untuk melatih gerak tubuh mereka. Melatih gerak tubuh. Oke, ada yang lain? Melatih gerak tubuh. Ada yang lain? Silakan.
Michael? Untuk melatih anak-anak dalam menyanyikan sebuah lagu serta dilibatkan gerakan tubuh, Bu. Gerakan tubuh menyanyikan sebuah lagu. Oke, gerakan tubuh ya. Ada lagi? Ya. Tingkatkan kecerdasan anak lewat bernyanyi. Oke, mau lihat pembelajaran anak dengan bernyanyi ya. Jadi mengenalkan topi ya. Ini topi. Saya kan saya gitu ya. Kemudian bundar. Jadi memperlihatkan bahasa simbol. Ini namanya bahasa simbol. Bahwa topi saya bundar. Nah, meskipun topinya mungkin bukan bundar ya, lonjong ya, kayak topi Bu Yani ini kan nggak bundar, lonjong. Topi saya bundar. Oh, topi itu di kepala. Saya di sini kemudian bundar. Jadi kita mengenalkan juga bentuk sebuah benda dan juga bagian dari tubuh. Oh, ini kepala, oh ini topi, oh ini saya. Jadi ini mengenalkan juga kemampuan berbahasa dan juga mengenal bagian-bagian tubuh dan benda ya. Oke. Saya kira ini tidak sulit ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan kemampuan bahasa ya. Jadi teman-teman ya, memang kemampuan bahasa ini menjadi hal yang sangat penting ya. Tidak hanya bahasa daerah, tapi juga bahasa Indonesia itu sangat penting untuk negara kita karena supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang dari desa lain yang berbahasa daerah lain, bisa berkomunikasi dengan suku bangsa yang lain. Jadi ini yang juga akan mempermudah nanti dia mengikuti pelajaran di sekolah. Apalagi sekolah kita semua buku bahan ajarnya menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, ini yang memang perlu dikenalkan gitu ya, tidak hanya di sekolah tetapi juga bisa dengan di rumah. Jadi ada dua bahasa yang di dalam rumah. Bahasa daerah iya itu harus supaya bahasa kita itu tidak hilang, bahasa lokal kita tidak hilang gitu ya. Jadi dan juga yang lain adalah dengan berbahasa Indonesia. Nah, anak-anak ini biasanya lebih cepat menyerap kemampuan bahasa ya. Oke, nanti juga akan bahasa juga dengan cara apa? Simbol ya, juga dengan ekspresi tadi ekspresinya. Topi saya bundar, itu sebuah ekspresi juga dengan bentuk. Oh, bundar tuh begini ya. Oh, topi di sini. Nah, topi letaknya di kepala, topi tidak di tangan, tapi ternyata topi di kepala. Nah, ini cara mengajarkan berbahasa kepada anak ya. Nah, nanti melalui bahasa, nanti anak dapat menyampaikan pendapat kepada orang. Bu, awalnya bahasa itu dengan cara secara alamiah, kalau anak kita lahir kan menangis ya, itu juga berbahasa. Menangis itu kemampuan berbahasa. Oh, dia kalau tidak nangis malah kemudian sama bidannya mungkin ditepuk pantatnya supaya ketahuan nangis. Itu cara berbahasa. Cara berbahasa lain adalah ekspresinya adalah marah, itu juga berbahasa. Oh, dia sedang marah. Oh, tertawa, itu dia sedang tertawa. Oh, dia sedang senang, sedang bahagia. Oh, dia tersenyum ya. Kemudian dia bisa mengekspresikan makan, mam, meskipun di awal-awalnya mungkin belum bisa ya. Minum, mim ya. Kemudian memanggil bapak, mama. Jadi ya. Jadi nanti minta kalau mengajarkan tidak, kita mengajarkannya dengan tepat kalau menggunakan bahasa Indonesia misalnya mama ya, minum. Jadi kita tidak boleh penggal mengikuti anak dari awal mim gitu ya. Kita iya minum, tetap aja kita memberikan katanya kata yang benar ya. Jangan sampai malah kita mengikuti anak gitu ya. Istilahnya cedal, kalau dalam bahasa Jawa itu cedal. Bu,
Misalnya biru, ya, bukan bilu, itu cedal ya. Biru, ya. Oke, coba lagi ya. Biru itu. Nah, ayam, ini ya, ayam ya. Jadi jelas ya. Oke. Oke, nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah salah satu kemampuannya memang ya orang tua lebih sering memberikan kesempatan anak untuk berbicara. Jadi kita sering ngajak ngobrol. Nah, ngobrol dengan bahasa daerah, bisa juga dengan bahasa sehari-hari, itu memang harus kita lestarikan ya, jangan sampai itu punah. Nah, itu menjadi kebanggaan identitas masyarakat Sumba. Nanti kalau masyarakat Sumba sudah tidak mengenal bahasa Sumba, itu sudah hilang identitasnya. Begitu juga dengan kami, bahasa Jawa tetap harus diajarkan di dalam keluarga. Oke, ya. Karena kita akan mewariskan sejarah kepada generasi berikutnya. Oke, nah lalu nanti di langkah 5 itu ada berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbagai bahasa kepada anak, meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Nanti dibuat kelompok. Nah, dibuat kelompok nanti main drama ya, main drama, membaca buku gitu ya. Kemudian bisa juga yang kedua adalah kelompok menyanyi lagu daerah ya. Dan ketiga adalah bagaimana mempraktekkan cara berbicara yang efektif dengan antak nanti dengan peragaan ya. Oke, nah sekarang saya ingin memberi tugas di sini dengan praktek gitu ya. Kalau dengan di Sumba itu lagu daerah apa ya yang bisa diajarkan kepada anak-anak? Ada yang bisa memberi contoh? Silahkan untuk menyanyikan sebuah lagu daerah. Ada? Oke. Apakah lagu daerah yang biasa dinyanyikan di Sumba apa? Ada yang bisa kasih tahu Ibu? Ada. Ada. Oke, dipersilahkan. Kasih contoh lagunya apa? Silakan Anton. Ya, saya nyanyi ya, Bu. Iya, nyanyi. Ayo, nyanyi. Ya, karena kebetulan saya belum jadi pendamping, jadi seorang guru, jadi saya masih ingat-ingat lagu-lagu di sekolah. Oke. Oke. Loto kapung gede na wanggara, keila monoranga puni, ito atapi atadeta ate, rangate banga simbolo bolowai, daiki papande da ito. Ya, gitu saja nih. Oke. Bisa menyanyi lagu reggae juga. Terima kasih Bisa. Antonius. Apa itu artinya Antonius? Artinya begini ya, Bu. Kita bersyukur ketika pagi hari datang, kita bersiapkan diri kita untuk berangkat ke sekolah menimba ilmu. Kalau sesuatu yang ada, Tuhan ciptakan untuk kita nikmati. Itu dia punya arti secara luas, Bu. Bagus sekali ya. Ada lagu yang lain, silahkan yang lain untuk menyanyi. Nanti giliran Bu Yani juga akan menyanyikan lagu Jawa supaya kalian juga tahu ya lagu kami ya. Iya, Bu. Oke, silahkan. Siapa yang mau berbagi lagu daerah? Silakan. Pak Arlo kayaknya itu, Ibu. Siapa? Pak Arlo. Nyanyi lagu Tinanggule dulu. Oke, Maria dulu. Ya, Maria. Iya. Oh ya. Ada Ningsi Bu yang suara bagus. Itu kan budaya. Oh iya, coba Ningsi. Bre, ini juga anggota KOR. Lagu Tinanggule. Saya tahu lagu Tinanggule. Ningsi Gule saja. Silakan Ningsi, ayo Ningsi. Temanmu suruh kau nyanyi lagu daerah. Oke. Kalau bahasa Indonesianya itu Bu, yang kasihnya seperti Iya. Lagu daerah coba. Warna bagai nalko, warna bagai nalko.
pagai naloko ate danagu. Na koko na tarura, na koko na meretana, dua na pagai na loko arte danagu. Sudah, Bu. Oke. Apa artinya Ningsih? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Itu aja, Bu, artinya. Waktu hujan. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Senengnya dengar lagu ya. Sekarang coba Bu Yani gantian yang nyanyi lagu daerah Jawa ya. Oke. Lagunya Gundul Gundul Pacul ya. Oh, Gundul Gundul Pacul. Ada yang tahu ya? Coba kita nyanyi bersama ya. Bisa sedikit. Gundul Pacul. Nyunggi nyunggi wakul kemlengan wakul glimpang sekane tadi latar wakul glimpang sekane tadi latar. Nah, artinya apa? Gundul-gundul pacul, kepalanya gundul, tidak ada rambutnya. Nah, pacul itu cangkul ya. Nah, itu artinya anak yang kepalanya gundul, kemudian gemblelengan itu bergaya ya. Nah, dia sedang apa? Dia sedang membawa bakul isinya nasi ya. Isinya nasi. Nah, kemudian dia tidak hati-hati memegang bakul nasinya, gemblelengan. Nah, tumpah ini. Jadi dia tumpah. Kalau dia jalannya gini-gini kan nasinya tumpah kan gitu ya, nasinya tumpah. Nah, itu lagunya seperti itu ya. Gundul-gundul ya. Memang kita harus lestarikan lagu-lagu daerah ini kepada anak-anak kita ya. Oke, nah itu hanya misinya memperkenalkan lagu daerah ya, dan kemudian nanti kelompok yang lain adalah mendongeng ya, membacakan buku cerita ya, dengan gaya bahasa, pasti saja dengan bahasa yang gaya bahasa di Sumba ya. Nah, yang berikutnya, kalau berkomunikasi dengan anak nih, saya ingin prakteknya. Marsiana sudah punya anak belum, Marsi? Sudah, Ibu. Oke, tolong praktekkan kalau kamu berkomunikasi dengan anakmu. Umur berapa anakmu? Yang pertama 7 tahun, Bu. Sudah sekolah? Sudah, Bu. Oke, nah bayangkan kalau Marsi pulang dari sekolah, kamu menyapanya seperti apa? Silahkan dipraktekkan, Marsi. Saya menggunakan bahasa Indonesia, Bu, karena saya bukan orang Sumba. Oke, silakan gunakan bahasa Indonesia. Silakan, Marsi. Ya. Anak saya namanya Al, Bu. Jadi saya biasa panggilnya Al. Al sudah pulang sekolah. Sudah, Mami. Apa saja yang didapat di sekolah? Banyak, Mami, bermain dengan teman, belajar dengan ibu guru. Biasanya saya bilang, syukur sudah kalau bisa belajar, jangan terlalu bermain ya. Oke, terima kasih Maria. Jadi itu komunikasi dengan anak ya. Jadi memang tidak didiamkan saja, tapi kemudian kita lakukan komunikasi. Yang lain adalah nanti membaca buku cerita ya. Nah, mungkin nanti dibacakannya, silakan aja untuk diganti buku ceritanya, tidak harus yang mengikuti yang ada di buku. Saya akan memperagakan sebuah bagian ya, bagaimana cara nanti mengajarkan cerita ya. Oke, nanti kalau ada anak-anak silahkan Ibu Yani mau mendongeng ya. Oke anak-anak, kita akan mendongeng, Ibu Yani akan mendongeng ya. Ceritanya tentang buaya dan tikus ya.
Nah, cerita tentang seekor buaya yang sangat sombong. Karena dia merasa paling kuat, paling besar, serta paling ganas jika sedang berada di dekat sungai. Semua musuh-musuhnya sangat takut jika berada di dekat sungai. Dikisahkan juga seekor tikus yang sedang mencari makan di dekat sungai. Karena tikus mengandalkan mulutnya untuk mencari makan, sampai-sampai ia tidak tahu kalau berada di dekat buaya yang sedang beristirahat di pinggir sungai. "Hai, berani sekali engkau mendekati aku yang sedang tidur siang," hardik sang buaya kepada si tikus. Si tikus sangat kaget sekali ketika bertabrakan dengan moncong buaya yang sangat menyeramkan itu. "Apakah kau tidak tahu kalau aku adalah makhluk yang paling menakutkan di sini?" "Hahaha," kembali sang buaya menakuti tikus. "Maafkan hamba, Tuan Buaya. Hamba akan pergi dari sini. Jangan kau makan diri hamba yang sangat kecil ini," pinta si tikus kepada buaya. Ya, jadi cara membacakan cerita itu juga dihayati supaya anak itu senang, ya. Tentu saja ini hanya sebuah peragaan yang ada di modul. Nanti KPM boleh membuat cerita yang lain atau mendongeng yang lain, tetapi bahwa bagaimana cara mendongeng yang baik gitu ya. Jadi dihayati, kalau buaya itu kan rasanya besar, hahaha. Jadi nanti imajinasi anak berkembang bahwa buaya yang sombong itu suaranya keras, sementara tikus kecil. Tetapi ternyata nanti di endingnya adalah bahwa kesombongan itu tidak baik. Jadi di sini diberikan norma-norma atau nilai-nilai terkait dengan hal yang baik dan yang buruk. Nah, itu saja misinya ya. Silahkan nanti kebiasaan ini juga diwariskan, jadi terbiasa orang tua itu memberikan dongeng ya, bisa dongeng dari kitab suci, kisah Rasul Paulus misalnya ya, dan sebagainya ya. Oke, ini ya. Jadi nanti ditanyakan setelah mendengar praktek itu seperti apa, apakah bisa mempraktekkan atau tidak. Jadi itu intisari dari pembelajaran dari peningkatan kemampuan berbahasa anak. Nanti setelah itu penutupan seperti biasa. Jadi menyampaikan hal-hal yang penting pada hari ini, kemudian menunjukkan intisari dari flip chartnya, intinya apa gitu ya. Nanti kalau teman-teman melihat di modul itu tunjukkan, itu artinya hanya menunjukkan, cukup membacakan saja karena di tempatnya adalah penutupan, jadi tidak perlu diuraikan ya. Sudah mau terakhir, langkah terakhir sudah mau penutupan, jadi tidak perlu dijelaskan. Beda kalau nanti kata sampaikan ya. Oke, nanti kemudian diminta membuka buku pintarnya, praktek bermainnya, nanti minta tolong itu dipraktekkan. Saya kira ini tidak terlalu sulit untuk memotivasi KPM untuk mengajak bermain. Jadi pada intinya bermain itu tidak selalu harus dibeli, bisa menggunakan alat-alat yang sederhana, kemudian bermain itu menyenangkan, jadi tidak perlu malu untuk mengajak anak bermain. Dan lagi-lagi bahwa bermain itu ya salah satu cara anak untuk belajar. Jadi mengenal bola, mengenal huruf pun juga dengan bola ya. Jadi kemudian topi saya bundar, itu kan sangat sederhana ya. Teman-teman karena berlatar belakang pendidikan guru, saya kira ini lebih tahu daripada Ibu Yani. Jadi itu mandatnya dari sesi yang ketiga ini ya. Saya kira ini. Apakah masih ada pertanyaan? Oh ya, ini hal yang penting ya. Teman-teman, terkait dengan gender atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan, teman-teman tidak perlu terlalu rigid memisahkan permainan anak perempuan dan anak laki-laki. Misalnya, kalau anak perempuan itu bermain boneka, laki-laki bermain mobil, tidak. Jadi berikan saja permainan itu
bebas nilai dari gender, nggak apa-apa. Perempuan dibelikan misalnya mobil-mobilan nggak apa-apa juga, perempuan juga main karet. Ternyata kalau di permainan tradisional tidak membatasi permainan ini gitu ya. Laki-laki juga main apa namanya tadi, kemiri juga, perempuan juga, laki-laki dan perempuan, anak-anak laki-laki dan perempuan juga bisa main bersama-sama kan begitu ya. Jadi supaya apa ya, sudah kita tidak memisahkan permainan secara rigid, karena bagaimanapun laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama termasuk untuk mengakses permainan. Begitu teman-teman, saya kira ini saya bisa akhiri untuk teman-teman supaya istirahat agak panjang dulu. Nanti kita ketemu di sesi keempat itu jam 13 ya, atau jam 14 waktu Indonesia Tengah atau waktu Sumba. Jadi kita istirahat 1 jam gitu ya teman-teman. Nanti mohon jam 13 sudah stay lagi di Zoom ini ya.